الرؤوف الرحيم ذو الجلال والإكرام. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. معاشر الأساتذة الفضلاء والحاضرين والحاضرات والآباء والأمهات والحجاج والمسافرين والأحباب rahimakumullah. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama-sama para alim ulama, para tokoh ulama, dan juga para tokoh masyarakat dan aparat. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji dan ibu haji, dan juga semua warga Rabu Muli atau semua penduduk kota Rabu Muli yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah dan rahmat, sehingga kita semua mendapatkan kasih sayangnya Allah. Duduk di salah satu rumahnya Allah, duduk di salah satu masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menginginkan kita berkumpul, Allah menginginkan kita mendapatkan rahmat kasih sayangnya, Allah yang menginginkan kita mendapatkan maghfirah ampunannya, Allah yang menginginkan kita mendapatkan ilmu warisan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmatnya, kita pun ikhlas dalam mengamalkannya, sehingga amal kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal untuk di akhirat nanti. Amin. Dan semoga dengan berkumpulnya kita, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa-doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat amin. Dan semoga kita semua dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga menjadi seorang hamba yang taat dan takwa kepada Allah, dan semoga semua urusan kita dipermudah, termasuk bisnis dan kerja kita.
Yang belum dapat kerja, insya Allah cepat dapat kerjanya. Yang banyak masalah, insya Allah masalahnya dipermudah oleh Allah. Yang banyak hutang, insya Allah hutangnya cepat dibayar. Yang belum punya jodoh atau belum dapat jodoh, insya Allah cepat dapat jodoh. Yang pengen nambah lagi silakan, kalau diizinkan. Yang belum dapat anak, insya Allah dapat anak. Dan insya Allah kita semua meninggal dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sehat? Sehat. Yakin sehat Pak? Masih siap dengar ceramah? Bang, masih siap dengar ceramah Pak? Siap. Nian apa Pak? Nian. Ibu masih siap apa Bu? Nian apa? 10 menit lagi jadi kelar. Kata Ustaz tadi ceramahnya sampai setengah 10 lah. 10 menit lagi kita ini biasa kalau megang mic paling lama 3 jam. Ini tinggal 10 menit lagi, mana lah ringkasnya. Jadi macam mana kita? Macam mana? Oh, mak mana Bu? 10 menit lagi ini. Lanjut. Sampai 10 menit ya berarti ya. Aku kira lanjut tuh sejam lagi ya Bu, udah 10 menit baik. Sudah kalau macam itu. Singkat dari perjalanan Isra Mi'raj. Karena kita berkumpul malam ini karena Allah memperingati malam yang mulia, malam yang istimewa yang didapatkan oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Hadiah yang Allah berikan setelah Nabi mendapatkan ujian dan cobaan. Jadi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari Allah, perjalanan Isra Mi'raj, Nabi dapat ujian. Nabi dapat ujian yang sangat besar bagi Nabi Muhammad. Sedih hidup Nabi Muhammad, dicaci, dimaki, dihina pada waktu hidup. Dihina, dicaci, dimaki. Tak lama dari situ Nabi ditinggal lagi oleh pendamping hidup Nabi yang berjuang bersama Nabi, yang menghabiskan hartanya untuk Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, yaitu istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sedih Nabi Muhammad, sudah dihina, dicaci oleh orang Quraisy, ditinggal lagi oleh istrinya. Sedih Nabi Muhammad, pertama sedihnya Nabi Muhammad. Dan lama dari situ beberapa hari ditinggal lagi oleh pengasuh Nabi Muhammad yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad, yaitu oleh pamannya yang tercinta. Siapa? Abu Talib. Meninggal Abu Talib. Nampak lagi sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada tahun itu Nabi Muhammad hanya mendapatkan kesedihan dan kesedihan. Sampai tahun itu menjadi tahun Amul Huzun, tahun kesedihan. Subhanallah. Nabi ada dapat tahun-tahun kesedihan. Kalau kita ada setahun sedih. Ada tak Bapak Ibu setahun sedih? Bu, pernah tak sedih setahun? Setahun sedih lagi. Kadang-kadang sedih itu kan senang, sedih lagi. Ini tidak sedih selama setahun. Sampai tahun itu disebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Pernah tak masuk sedih setahun? Pernah tak? Coba angkat tangan. Setahun penuh sedih terus, pernah? Nanti lah. Sedih itu di sungai Cikok. Sedih itu cuman Cikok tulah, nanti yang lain. Benar tak? Apa dia? Apa dia? Tulah, ada lagi yang lain pun tulah. Coba kayo, pernah sedih? Nak laku dah laku, lagi duit pegangan tu. Lemah tak? Lemah tu lah, coba lagi buntu. Mulai ngeluh.
Manado na berasan mulai 1000 alasan. Bawaan lagi bun. Aduh ngomong sedikit, nah mulai sakit hati. Tersinggung. Buntu jodohnya. Jodohnya Buntu. itulah sedih teman yang baik. Alhasil, nah dengan sedih yang luar biasa yang didapatkan Nabi selama setahun, Allah kasih hadiah, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Itulah namanya perjalanan Isra Mi'raj. Nabi ditunjuk kendaraan khusus yang bernama Buraq, naik dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Turun Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, di tempat Nabi-Nabi turun, di tempat Nabi-Nabi itu. Oh, berarti itu nyatu yang bukan Nabi Muhammad baik. Rupanya Nabi-Nabi lain naik juga. Sampai dikatakan oleh ahli sirah itu Nabi ikat kurang di tempat yang Nabi-Nabi ikat. Subhanallah. Selesai masuk ke Masjidil Aqsa, sholat, berdoa kepada Allah, keluar, naik lagi, lanjutin perjalanan, mau ke Sidratul Muntaha, nembus 7 lah. Angin pertama, angin kedua, angin ketiga, angin keempat, angin kelima, angin keenam, angin ketujuh, sampai ke Baitul Maqmur. Selesai dulu, lanjut lagi perjalanan, melihat surga, melihat neraka, melihat penghuni surga, melihat keindahan surga, melihat penghuni neraka, melihat kesedihan yang ada di neraka. Lanjut lagi perjalanan terus sampai malaikat ngomong, ya Rasulullah, sampai sini aku bisa nemenin engkau. Selangkah aku langkah, maka aku akan. Selangkah aku langkah, maka aku akan. Kenapa? Hancur. Hah? Akan apa? Belum tahu hitonya. Sebelum mati jatah kita tidak ada pemandangan cepat. Apa kata malaikat? Hancur, kebakar, tak bisa melok lagi sampai sini ya Rasulullah. Ya sudah, kalau macam itu naik lagi lanjut. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Nabi melihat datnya Allah. Setelah itu Nabi mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 waktu. Turun Nabi Muhammad lagi ke dunia, lewat lagi langit ke-7, bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kirim salam untuk umatnya Nabi Muhammad. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad ya. Pernah ketemu Nabi Ibrahim? Pernah ketemu belum? Nabi Ibrahim sudah kirim salam sama kita. Subhanallah. Allah lagi Nabi Muhammad ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ditanya Nabi Muhammad, ya Muhammad, apa yang engkau dapatkan dari Allah? Apa? Yaitu salat 50 waktu. Ya Muhammad, inna ummataka la yutiquna dzalik. Farji' ila rabbika fadluhu minhu tahsib. Baliklah, sungguh umat tidak mampu untuk melakukan 50 waktu. Balik lagi kepada Allah, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu. Balik lagi Nabi Muhammad, sampailah berapa kali naik turun, sampailah mendapat 5 waktu. Selesai turun Nabi Muhammad sampai ke dunia, dapatlah perintah sholat 5 waktu. Apa 5 waktu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selesai. Itulah sejarah Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Selesai. Waktu juga tinggal 3 menit. Selesai Isra Mi'raj. Itulah cuplikannya. Nah, ngomong-ngomong yang itu sampai ke tadi, lama apa sedengan? Perjalanan Nabi dari Isra Mi'raj lama apa sedengan? Dengan apa lama? Dengan. Ternyata dengar. Oh, baru tahu tadi. Itu lama. Itu tadi lama. Asing dengan lama lebih dari 5 menit sebabnya.
Kenapa? Kalau dikatakan oleh ulama, terutama ulama sirah, dan begitu juga yang kita dapat dari guru-guru kita, perjalanan Isra Mi'raj itu lebih cepat dari itu tadi. Diibaratkan seperti apa? Bapak itu lagi duduk sekarang, betul? Lagi duduk dah ini. Coba angkat sedikit pantatnya, pegang. Panas tak di lantainya? Panas tak? Kampeknya. Angat. Angkat dikit. Itu dikatakan Nabi tegak, balik lagi itu tempat masih hangat. Belum sempat tempat itu dingin, Nabi sudah balik. Subhanallah, cepatnya itu lebih cepat dari 5 menit. Dia tinggal berapa menit dalam panas hangatnya? Semenit paling lama. Ada yang mengatakan lebih cepat dari itu. Ada yang mengatakan lebih cepat lagi dari itu. Lebih cepat lagi. Apa kata ulama? Sekedip mata. Sekedip perjalanan Isra Mi'raj itu ternyata sekedip. Jadi kalau yang tadi yang sekedip mata mana lebih cepat? Sekedip mata. Yang mana lebih cepat? Sekedip mata atau perjalanan yang kita cuplikan yang tadi itu? Sekedip mata. Yang mana lebih cepat? Sekedip mata. Yang mana sekedip mata? Coba ini. Sekedip mata apa? Bayangin cepatnya perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau tidak cepat bukan mujizat, bukan kehebatan, tak ada istimewa. Ini istimewa. Cepat sekedip mata sudah balik lagi. Padahal cerita yang kita sampaikan itu cuplikan. Baru cuplikan, belum cerita Nabi baliknya. Ya enggak, belum perjalanan Nabi. Belum Nabi bertemu Nabi. Belum Nabi bertemu bidadari. Belum Nabi nengok sungai-sungai di surga. Belum Nabi nengok penghuni neraka yang cakar mukanya. Apa pula waktu dengan salah nyawek lah. Cak Mami, mana nggak apa sudah lah. Adilah sudah yang lama-lama. Tak lemah lama-lama. Bukan apa, kalau lama-lama waktunya lah jam 9:30. Nambah. Kalau lama-lama lama itu kaki mulai semutan. Bener ya? Malah kaki semutan, mulai goyang kanan kaki. Kalau banyak ibu goyang tuh saya tadi. Bapak-bapak juga mulai goyang kaki. Kak lagi kau lagi sana sini. Neng duduk macam itu. Kalau dilanjutkan bahaya. Aku nambah lagi kaki. Lah sudah kaki mulai semutan naik ke budil. Mulai buat penyanyi. Ngoceh-ngoceh, buat kacau. Malah buat ngoceh-ngoceh, ini ustaz di depan tuh sudah kurang-kurang dia. Nah, ngapa pikir buat apa lagi sini dapet ST, kopi dan tunjuk uang, kacau ya. Ini ustaz nggak tunjuk kopi loh, lain dapat kopi kalau ngantuk itu ustaz jadi tidak etik, yang lain dapat kalau dari ujung-ujung. Oh kacau ini. Ya lah. Jadi sudahlah ya lah. Sudahlah. Apa lanjut? Lanjut Bu. Lanjut. Nah, kalau lanjut, berapa menit kira-kira? Pakai bahasa sembilan. Ya. Alhasil kita tidak akan melanjutkan cerita Isra Mi'raj, tapi kita lanjutkan baliknya Nabi Muhammad. Kalau cerita kepanjangnya butuh waktu kurang lebih 1 jam. Jadi kita cerita lagi yang manfaat untuk itu. Apa? Bagaimana ceritanya Nabi Muhammad untuk itu? Ketika Nabi Muhammad turun dari langit yang ke-7 dan ke langit yang ke-6, Nabi bertemu dengan Nabi Musa tadi. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, umat budak mampu. Baliklah lagi kepada Allah, mintalah keringanan. Kali Nabi Muhammad sampai berapa kali bolak-balik Nabi Muhammad itu dikatakan 9 kali. Betul atau tidak? Sampai 5 waktu, dari 50 sampai 5 waktu berarti berapa kali Nabi naik turun kepada Allah? 9 kali. Nah di sini ternyata pas diselidiki oleh ulama, diteliti oleh ulama, di sini Nabi Musa itu sebenarnya pengen jingok Nabi Muhammad.
Nabi Musa ketika lihat Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad, yang pertama senang. Yang kedua kali ketika Nabi Muhammad turun, senang. Dan begitu juga ketika Nabi Muhammad naik turun, Nabi Musa semakin senang dan semakin senang melihat muka Nabi Muhammad. Kenapa? Setiap Nabi Muhammad balik, Nabi Muhammad mukanya bertambah bersinar. Sinarnya bertambah terang menerang. Semakin dilihat semakin enak. Nabi Musa ngomong lagi, balik lagi. Tapi memang hakikatnya betul juga. Ya, sampai-sampai sudah 5 waktu. Nabi Musa ngomong lagi, ya Muhammad, inna ummataka la yuqimuna dhalik, farji' ila rabbik fatlub minhu tahdim. Hai Muhammad, sungguh umat budak mampu, 5 waktu tidak mampu, baliklah lagi, minta lagi keringanan kepada Allah. Subhanallah. Apa kata Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad masih tidak mampu, karena Nabi Musa tahu umatnya tidak mampu juga. Nah sekarang kita nak lihat, nak kita tengok, nak kita buktikan, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira apa yang diucapkan Nabi Musa pada waktu itu betul atau salah? Betul. Hah? Betul. Betul. Oh, kira-kira betul lah yang diucapkan Nabi Musa. Betul. Sedap. Benar ternyata yang diucapkan Nabi Musa, banyak umat Nabi Muhammad tak mampu sholat 5 waktu. Na'udzu billahi min pikir Bapak Ibu juga tahu kalau ada kawan kita, keluarga kita, saudara-saudari kita. Jingok perjuangan Nabi Muhammad naik turun 9 kali sampai 5 waktu dari 50, sampai Nabi Musa ngomong 5 waktu beda mampu, disuruh balik lagi Nabi Muhammad. Bayangkan betapa malunya Nabi Muhammad. Maka kata yang terakhir itu, apa jawab Nabi Muhammad? Ya Musa, inni qad istahyaitu min Rabbi. Wahai Musa, aku sudah malu sama Allah. Malu Nabi Muhammad dari 50 waktu sampai 5 waktu. Pernah berasan tak Bapak Ibu? Pernah berasan? Orang kaya kan sing caknya. Ibu pernah berasan, Bu? Teman. Pernah tak, Bu? Pernah berasan tak, Bu? Bapak pernah berasan tak? Sering. Kalau kita mau berasan kepepet, ya udah Pak, hilang rasa malu, betul lah? Kepepet sekali minta, 2 kali. 2 kali, 3 bani tak minta lagi. Masih bani tak nak berasan 2 kali? Masih bani tak? Kita masih lah 2 kali. 3 kali, 3 bani tak berasan lagi. Nah, 3 sama si kau pula. Berani tak 3 kali ke-3? Kau nak berasan lagi kau ni? Otak kan tekek, itu masih jadi kau yang pertama lagi belum kau bayar. Yang pertama lagi belum bayar, kau nak bayar lagi yang ketiga. Yang kedua belum bayar. Kita lihat Nabi Muhammad, kita belum lahir, lalu dipikirkan Nabi Muhammad. Belum kita melakukan, sudah dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Nabi berasan sampai 9 kali dia turun, malu Nabi Muhammad. Subhanallah, itu perjuangannya Nabi kita Muhammad demi umatnya sampai ke muka bumi. Apa yang terjadi sampai di muka bumi? Nabi ada amanat yang besar dari Allah yang harus disampaikan kepada umatnya. Macam mana kira-kira Nabi menyampaikan? Macam mana? Okeylah, ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya langsung percaya. Terutama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Makanya dapat gelar As-Siddiq, langsung percaya. Apa itu Nabi? Percaya. Tapi bagaimana Nabi mau menyampaikan kepada mereka orang-orang Quraisy? Tak mampu. Bingung Nabi. Bukan tak mampu, bingung Nabi Muhammad. Tapi Nabi punya amanat tetap disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi menyampaikan amanat tersebut, apa? Hei Muhammad, engkau gila.
diketahui Nabi Muhammad. Kau katakan semalam ada di Masjidil Aqsa, sekarang ada di Mekah. Oh iya ya Muhammad, jangan kau jadi pembohong ya Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu, padahal kita benar Quran ngomong. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah cerita. Quran mengatakan. Siap. Subhanallah dah hidayah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak pernah bohong, apa yang diucapkan Nabi semua datangnya dari wahyu Allah. Tak ada bohong Nabi. Diketahui oleh orang-orang percaya Muhammad tak bohong. Tak mungkin. Ya kalau sekarang Bapak Ibu pikirannya, mungkin baik semalam kita ada di Masjidil Aqsa, sekarang ada di Palembang, mungkin tak? Mungkin tak Bapak Ibu kaya? Mungkin. Mungkin. Kenapa? Sawah. Zaman dulu. Ada pesawat zaman dulu. Ada tak pesawat? Mana ada zaman dulu naik onto. Naik onto apa dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu butuh jalan mungkin 2 bulan. Ini tiba-tiba Nabi datang ngomong semalam ada di Masjidil Aqsa, sekarang ada di kota. Diketahui Nabi Muhammad. Tahu cahaya orang Quraisy. Akhirnya apa kata orang lain? Ya Muhammad, kalau memang engkau betul semalam engkau ada di Masjidil Aqsa, sebenarnya Baitul Maqdis, gambarkan kepada kami bagaimana Baitul Maqdis. Gambarkan mana bentuknya. Maaf ngomong Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis ngapui? Nasa pi apa? Kan tak itu sekarang itu yo. Oh, ke Masjid Agung betul dulu selfie. Oh, welcome to Masjid Agung. Wah, ya. Sampai ke Jakarta Monas betul lagi. Nyampe ke Mekah betul dekat baru jam salat kan juga dah. Itu kalau kita. Tapi tidak kamu ya. Nah, Nabi Muhammad macam itu apa? Ngapain Nabi ke Masjidil Aqsa? Nabi ke Masjidil Aqsa ngapain tadi? Dia ada cuplikan sampaikan. Ngapain Nabi? Salat. Habis salat keluar. Tidak sempat nak foto-foto ni macam itu. Tidak. Apalagi ibu-ibu ya Bu ya. Itu dilakukan Nabi mana? Nabi disuruh cipta Baitul Maqdis ada lampu. Gambarkan kepada kami bagaimana Baitul Maqdis. Nabi cuma sholat. Di situ Nabi bingung mana nak jawabnya. Bagaimana Nabi nak menjawab? Nabi berkata, ya Allah, bantu ya Allah. Subhanallah. Nabi lihat langsung dari TV. TV-nya langsung kiriman dari Allah. Siaran langsung live streaming. Oh. Nabi sudah ada live streaming dari dulu Bapak Ibu. Kita nih ketinggalan zaman. Kita yang ketinggalan zaman nih. Nabi dari dulu live streaming langsung dari Allah. Depan Nabi langsung ada gambar TV syahsah. Nabi lihat Baitul Maqdis, tiangnya begini, warnanya begitu dan begini, jendelanya ada sekian, pintunya ada sekian. Begitu tahu Nabi Muhammad. Dan ini bukan sekali Nabi live streaming, berkali-kali. Salah satunya kapan? Salah satunya lagi ketika apa? Lagi perperangan Mekah. Sahabat-sahabat lagi di Mekah, Nabi Muhammad di kota Madinah sedang berpidato. Tiba-tiba ada syasha, ada TV di depan Nabi Muhammad. Nabi melihat ada peperangan. Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat, kalau udah tahu itu Mekah, siapa yang pegang itu Mekah? Rasulullah, sahabat yang mendengar. Subhanallah. Itu indahnya Nabi kita Muhammad. Jangan ke Nabi Muhammad. Itu sekarang. Itu terutama uang yang ada di daerah masjid ini. Kiro-kiro masjid itu namanya apa? Nurul Jannah ini ada berapa jendelanya? Ada berapa Pak? Yang sini majlis ada berapa jendela? Mana orang kampung sini mana? Yang sholat di masjid ada berapa jendela? Cukup. Assalamualaikum, ada orang sini. Orang ketua mana? Ada berapa jendela Pak? Jendela ada berapa?
Banyak lah. Oh, bodoh nih. Ada jelas banyak aja dah. Ada setiap hari situ. Nabi Muhammad cuma dengar, minta digambarkan orang-orang Quraisy. Tapi subhanallah, Allah bantu ini kita sendiri. Pintu-pintu ada berapa pintu? Pintu aja. Pintu-pintu cari. Pintu mana? Oh, dulu ni. Kita lah yang tahu sih masjid. Kenapa nak pikiran? Kita nak hitung jendela, orang hitung pintu. Oh, masjid dibuat untuk kita sholat. Ya, bukan untuk kita ya begitulah. Subhanallah. Nah, maka dari situ ayo. Pesan Habib. Perjuangan Nabi luar biasa untuk sholat. Maka dari situ ayo. Sholat adalah miftah sa'adah. Kuncinya kesenangan. Miftah sa'adah dunia wal akhirah. Kesenangan dunia maupun akhirat. Siapa yang sholatnya benar, pasti dia akan disenangi oleh Allah. Dunianya senang, rezekinya senang, dijauhkan dari maksiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang pasti hidupnya. Mudah urusannya. Tapi kalau sholatnya kusut, tidak benar, tidak baik, masalah besar itu. Hancur hidupnya. Walaupun dia orang kaya. Tak senang hatinya, tak tenang hatinya, tak bahagia. Jangan uang yang tinggalkan sholat. Uang yang sholat lagi dapat ancaman Allah. Maka hidup uang sholat diancam oleh Allah. Mana yang benar ini hidupnya ni? Sholat lagi kena ancaman ya bilang. Apa kata Allah Bapak Ibu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Apa artinya? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mana di dalam sholatnya lalai. Ma makna lalai? Apa arti lalai? Ingat tuh, arti lalai ini tidak paham tentang sholat, tidak paham rukunnya sholat itu apa, syarat sahnya sholat itu apa, ya fardhul wudu itu apa, hadas kecil hadas besar itu apa, tidak paham. Sehingga apa sholatnya dia tadi apa celaka, dia sholat tapi tetap celaka ini. Kenapa? Sholatnya tuh agak mungkin atau melembang. Tidak tahu hukum dengan aku sholat dengan alasan apa? Oh, aku sudah sholat selesai, dari tanggung jawab. Emaknya ngomong. Nah itu dia. Jadi apa? Nah maka dari itu kesempatan nih. Mumpung kita diberi kesempatan panjang umur sehat walafiat, belajarlah. Coba tanya sekarang. Bapak Ibu sudah tahu rukun sholat? Tanya, ada berapa rukun sholat? Ada berapa tasdidatul Fatihah? Tahu tasdid Pak? Ada berapa tasdidatul Fatihah? Ada berapa tasdidatul tasyahud? Tasyahud tasdidnya juga ada berapa? Tanya, tahu atau belum? Kalau belum tahu, belajarlah sebelum kaget di akhirat nyesel. Jangan pernah ngomong kami kan awam. Awam lemahnya, ngomong awam. Apa artinya awam? Tidak paham, bodoh. Coba ngomong bahasanya bodoh, kami ini bodoh, galak. Tak galak pastinya gitu. Jadi apa? Salah kalau di zaman sekarang orang mengatakan dirinya awam. Awam itu kalau di tempatnya tadi tidak ada ulama, di tempatnya tadi tidak ada kiai, di tempatnya tadi tidak ada ustaz yang nyampaikan ilmu agama. Tahu boleh dia ngomong dirinya awam, baru boleh. Atau jauh dari ulama, susah ulama rata, itu baru dia boleh katakan awam. Nah awam yang macam ini udzur. Kalau dia meninggal, tidak masalah. Salah-salah dia tidak masalah. Kenapa? Udzur. Dari yang bikin amanat Rasulullah, dari yang bikin ilmunya Rasulullah. Tapi kira-kira kalau di Prabowo ini ada ustaz dan kiainya. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Jadi kita ni awam apa tidak sekarang? Kalau kita mengatakan diri awam, berarti kita mengawamkan diri sendiri. Na'udzubillah min kesempatan. Datangin ustaz, panggil ustaz kami berapa? Kalau mendengar kalian sini, ajarin kami sampai sini. Panggil sama ustaz. Ajarin ilmu fikih, belajar ilmu fikih. Ya, belajar supaya apa? Sholatnya kita benar. Contoh lagi gambaran Pak. Kita ni manusia kadang-kadang atau terutama yang besar
Gitu nih, khurujul mani kalau keluar mani kalau keluar mani kalau sudah pernah ngasuh tunjuk. Baik sengaja ada ataupun tak sengaja Allah alam ada keluar mani kalau. Orang keluar mani ketika dia nak mandi apa namanya? Hadas akbar. Ada susah mandi dia. Sebelum mandi dia wudu tidak buang air kecil lagi dia mandi. Di tengah-tengah mandi dia mau buang air kecil, dia buang air kecil. Pertanyaannya, sah tak mandinya tadi? Sah tak mandinya tadi? Apa yang tak sah? Niat sudah, niat tak mandi dia. Mandi dah sah. Sah tak bapak ibu? Sah tak? Nak mandi wajib kalau? Hah? Ini penting ini masalah sepele. Berbahaya tadi. Tuh. Jangan sampai menyesal di akhirat. Jangan sampai menyesal di akhirat. Nyesal di dunia lagi lama. Pernah nyesal di dunia lagi lama. Apa lagi? Apa lagi di akhirat, ibu ya Allah. Ya. Ya ada kesempatan Allah ngasih kita kesempatan untuk belajar. Hukum mandinya bisa tidak sah kalau dia buang air kecil lagi. Makanya apa? Setiap yang junub ya sebelum dia mandi itu disunahkan untuk buang air kecil. Bahkan apa? Disunahkan masukkan air biar sisa-sisa apa? Mandi tadi keluar semua. Kenapa kalau dia buang air kecil sisa mandi tadi belok keluar lagi? Jadi mandi yang dia mandi tadi itu yang pertama tidak sah. Kenapa? Sisa mandinya keluar lagi. Makanya dia harus apa? Niatnya diulang lagi, mandi lagi. Itu gambarannya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana macam ini sholat yang akan bagus? Sedangkan dia hadas besarnya belum lagi wudu. Ada yang wudu di sininya tidak kena. Yang perempuan rambut sininya hati-hati, ini kena wudu. Ada yang tangan di sini wudunya. Tak kena dah. Sininya tak kena, tidak sah wudunya. Itu yang penting sekarang yang harus kita pelajari. Untuk apa? Supaya sholat itu benar. Kalau sholat kita benar, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salah lagi, ini beruntung sekarang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang beriman, yang mana di dalam sholatnya mereka khusyuk dalam mana apa? Benar, hadir sholatnya, paham rukun sholatnya, paham syarat sah sholatnya, paham yang membatalkan sholat, sah sholatnya, bagus sholat. Beruntung kata Allah. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah kita daripada perbuatan yang munkar dan keji. Kenapa? Sholatnya begitu ya. Nah itulah cuplikan daripada Isra Mi'raj. Minta maaf kalau ada kata-kata terlalu menusuk ke dalam hati, tapi tidak lain kecuali apa? Itulah amanat yang harus kita sampaikan. Tidak lain, itulah cinta kita kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, pedulinya kita kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau memang ada yang belum paham daripada ilmu agama dan memberikan kesempatan untuk berpikir, mengambil jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, itu jalan ihdinas siratal mustaqim yang mengajak kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berkat Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan semoga Allah selalu lindungi kita semua dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari musibah, fitnah, baliyah dan semuanya. Dan semoga kita sehat wal afiat dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dan akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana babal khair waj'alna min ahli al-khair ya man waffaqa 'ala al-khair wal khair 'anahum 'alayh wa wafiqna lil khair wa inna 'alayh yaqa biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah
السماع والقبول الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.